Para pemirsa televisi dan pendengar radio dimanapun Anda berada, kembali kita dalam program Ngabuburit Online Ramadan 1441 Hijriah, Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Para pemirsa televisi dan para pendengar radio yang berbahagia, kami sampaikan bahwa sesaat lagi kita akan mendengarkan ngaji online, mengikuti ngaji online bersama dengan seorang wakil ketua PCNU Kota Surabaya, dosen Fakultas Syariah dan FEBI UIN Sunan Ampel Surabaya, pengasuh Pondok Pesantren Putri Wali Songo Cukir Jombang, dan sekaligus beliau aktif sebagai Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Surabaya. Hadir di studio kami Bapak Dr. Haji Muhammad Yazid MSI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Mbak Cita. Ustadz, ini para pemirsa televisi dan juga para pendengar radio yang ada di rumah siap untuk mengikuti ngaji online bersama Ustadz, dan juga di hadapan Ustadz ini ada adik-adik kita dari Remaja Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Baik, langsung saja kita ikuti bersama pemirsa dan para pendengar radio dimanapun Anda berada, ngaji online bersama dengan narasumber kita Bapak Dr. Haji Muhammad Yazid MSI. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa televisi dan pendengar radio dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali bersama dengan ngaji online Masjid Al-Akbar Surabaya pada sore hari ini dengan tema investasi meraih kemuliaan dan kebahagiaan abadi. Para pemirsa televisi dan pendengar radio dimanapun Anda berada, alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Pada sore ini kita bersama-sama di tanggal 10 Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita, mudah-mudahan ibadah siyam Ramadan kita, semuanya tadarus kita, infak sedekah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam memakmurkan Masjid Al-Akbar Surabaya dan mengisi kita menjelang berbuka bersama-sama, mari kita ngaji online bersama-sama dengan tema investasi meraih kemuliaan dan kebahagiaan abadi. Saya ingin mengajak kepada seluruh pemirsa televisi dan pendengar radio dimanapun Anda berada, kita buka surat Al-Hujurat, itu surat yang ke-49, ayat yang ke-13. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Para pemirsa televisi dan pendengar radio dimanapun Anda berada, kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, ayat ini luar biasa, lebih-lebih dalam kondisi kita sekarang dalam ujian COVID-19 ini. Ayat ini perlu kita baca dan kita dalami bersama-sama untuk terus kita memberikan kedalaman kita dalam meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nukil dalam salah satu tafsir Al-Ghazawi, banyak memang versi dalam memaknai asbabun nuzul ayat ini. Ayat ini sebagian yang saya nukil dan saya sampaikan pada kesempatan ngaji online sore hari ini. Ketika itu Rasulullah dalam halaqah ditanya oleh salah satu sahabat Rasulullah SAW. Beliau ditanya, wahai Rasulullah, siapakah di antara kita yang menurut pandangan Allah itu adalah orang yang mulia? Hadirin para pemirsa televisi dan pendengar radio dimanapun Anda berada, kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Kadangkala kita menilai orang mulia itu belum tentu mulia dalam pandangan Allah. Sering kali kita melihat orang mulia itu karena jabatan. Sering kita melihat orang mulia itu karena berlimpahnya harta. Sering kita menilai orang mulia itu karena bertambah banyaknya gelar yang tertulis di depan maupun di belakang namanya.
Tapi apakah betul-betul orang yang kita anggap mulia itu adalah orang yang betul-betul mulia dalam pandangan Allah? Dan inilah pertanyaan yang disampaikan oleh sahabat kala itu dalam khalaqah bersama Rasulullah. Para pemirsa televisi dan pendengar radio dimanapun Anda berada, dan kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, ketika mendapat pertanyaan seperti ini, baginda Rasulullah SAW sempat terkejut. Karena apa? Karena beliau belum mampu secara langsung memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Sampai kemudian Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk membawa ayat ini sebagai jawaban dari pertanyaan tersebut. Jadi itulah asbabun nuzul ayat yang ke-13 di surat Al-Hujurat. Kenapa ayat ini diturunkan oleh Allah? Karena ayat itu sebagai jawaban dari pertanyaan salah satu sahabat Rasulullah tersebut. Dan ayat ini betul-betul sangat pas dalam momentum sekarang yang kita sedang diuji dalam ujian wabah COVID-19 ini. Ini betul-betul nanti bisa kita lihat betapa sangat pentingnya ayat ini untuk kita kupas dan kita dalami bersama-sama dalam kesempatan ngabuburit online bersama Masjid Al-Akbar kali ini. Karena apa? Ya karena memang dugaan, asumsi, persepsi kita yang menganggap orang mulia itu karena jabatan, karena harta, karena gelar, itu ternyata tidak benar. Jawabannya jelas dalam ayat ini, orang yang mulia dalam pandangan Allah adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Itu jawabannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi orang yang karena melimpah rezeki kita anggap persepsikan mulia, itu belum tentu kalau dia rezekinya didapat, dikumpulkan dengan cara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu jauh dari makna takwa. Mungkin orang yang jadi pejabat sekarang kita lihat mungkin dalam pandangan masyarakat umum kita anggap sebagai orang yang mulia, tapi belum tentu itu mulia dalam pandangan Allah kalau jabatan yang dia dapat itu adalah dengan cara-cara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bagi kita yang sekarang sedang diberikan amanah oleh Allah dengan rezeki yang melimpah, ayo kita kumpulkan rezeki itu dengan jalan, dengan cara tetap takwa kepada Allah. Ridho Allah selalu kita kedepankan. Yang sedang diberi amanah dengan jabatan, dengan gelar dan yang lainnya, ayo semuanya itu kita dapat, kita raih dengan cara diridhoi oleh Allah, yaitu takwa kepada Allah. Para pemirsa televisi dan pendengar radio dimanapun Anda berada, kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Terus gimana cara untuk mengimplementasikan bahwa kita adalah orang yang mulia dalam pandangan Allah? Sebab dengan predikat takwa itu sulit kalau tidak kita aktualisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka kemudian Rasulullah menambahkan dalam khalaqah itu sebuah hadis yang cukup masyhur di kalangan kita. Dan ini sangat tepat kita sampaikan dalam momentum ujian wabah COVID-19 sekarang ini. Rasulullah bersabda, siapa orang yang mulia? Kalau menurut Allah tadi orang yang mulia adalah orang yang bertakwa, Rasulullah menambahkan khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang terbaik di antara kita adalah anfa'uhum linnas, orang yang punya nilai manfaat, orang yang mampu memberikan kemanfaatan kepada sesamanya. Ini bentuk dari aktualisasi makna ayat yang ke-13 di surat Al-Hujurat tersebut, bahwa orang yang paling baik, orang yang paling mulia adalah orang yang memberikan kemanfaatan kepada sesamanya. Apalah artinya kita kaya dengan harta melimpah, ternyata kita tidak pernah memberikan manfaat. Tetangga kita pun gak pernah mendapat kecipratan manfaat apapun dari kekayaan kita. Apapunlah tinggi banyaknya gelar kita, tapi ternyata masyarakat sekeliling kita, bahkan tetangga kita juga tidak pernah mendapatkan manfaat dari banyak dan tingginya gelar kita. Juga begitu, apapun hebatnya apa yang kita miliki,
status sosial, jabatan apa yang kita sedang miliki. Tidak ada nilainya kalau kemudian itu tidak memberikan kemanfaatan kepada sesama kita. Para pemirsa televisi dan pendengar radio dimanapun Anda berada, kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Ini kiranya pesan yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ngaji online ngabuburit bersama Masjid Al-Akbar Surabaya. Ayo, mumpung kesempatan ini adalah hikmah. Kita disuruh untuk stay at home, tetap di rumah, belajar di rumah, ibadah di rumah, ngaji di rumah. Kita mencoba belajar internalisasi diri kita. Apakah kita selama ini adalah orang yang mulia, tidak hanya dalam pandangan manusia, tapi betul-betul mulia dalam pandangan Allah. Lah, setelah itu kemudian Rasulullah menambahkan hadis lagi, dan hadis ini juga cukup masyhur. Dan hadis sahih ini karena diriwayatkan oleh Muslim dari jalur Abi Hurairah radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum." Allah tidak melihat kepada kamu sekalian rupamu, bentuk fisikmu, tidak. Allah enggak pernah melihat itu. Walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Ini penting kiranya. Jadi tidak sulit kita menjadi orang yang mulia dalam pandangan Allah. Dan itu penting. Sebagaimana yang saya nukilkan dalam kitab kecilnya, kitab tasawuf paling kecil yang ditulis oleh Hujjatul Islam Al-Ghazali, Bidayatul Hidayah, bahwa manusia itu ada 3. Ada sa'idun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Ada yang saqiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Ada yang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Nampaknya apa yang saya nukilkan dari Imam Al-Ghazali ini pas untuk menggambarkan lebih dalam lagi betapa pentingnya hidup bahagia itu tidak hanya di dunia. Tidak cukup bahagia itu karena gelar, karena jabatan, karena harta. Tidak. Tapi justru yang mulia itu esensinya adalah kemuliaan yang harus kita bawa dan harus kita persiapkan. Kita investasi mulai sekarang. Itu tema kita. Jadi kalau jenengan ingin mulia, maka investasi kita sekarang untuk mendapatkan kebahagiaan dan kemuliaan abadi adalah dengan takwa kepada Allah. Dan aktualisasi makna takwa seperti tadi. Upayakan, apalah artinya kalau kita bahagia dan senang di dunia dengan berbagai macam nikmat yang diberikan oleh Allah, tapi ternyata kita saqiyun fil akhirah. Kita celaka di akhirat. Maka momentum sekarang ini kita harus gencar, kita harus proaktif memikirkan saudara-saudara kita yang kurang mampu. Lebih-lebih dalam momentum seperti ini. Saya ingat apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Barang siapa yang selalu memikirkan kebahagiaan orang lain, maka orang itu akan selalu diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi. Siapa yang selalu memikirkan kebahagiaan saudara-saudaranya atau orang lain, maka orang itu akan selalu diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya rezeki, ayo momentumnya pas. Kita pikirkan saudara-saudara kita yang mungkin sebagian ada yang di PHK karena tempat kerjanya sudah tidak bisa berproduksi. Sebagian mungkin tidak bisa berjualan karena memang keterbatasan akses dan sebagainya. Sebagainya. Ayo kita pikirkan betapa sulit, susahnya saudara-saudara kita seperti itu. Kalau kita mau memikirkan supaya mereka bahagia dengan cara kita kasih untuk bantuan, apakah infak, bahkan zakat, momentum ini puasa, sekaligus saya ingatkan, ayo jangan lupa zakatnya. Kita salurkan mulai sekarang, bahkan ya PBNU pemerintah sudah menyampaikan, menghimbau kepada kita kalau bisa zakat fitrah dikeluarkan di awal-awal Ramadan. Itu dalam rangka untuk memutus ya paling tidak kenestapaan, kesusahan, penderitaan saudara-saudara kita yang sedang diuji oleh Allah dengan wabah COVID-19 ini.
para pemirsa televisi dan pendengar radio dimanapun Anda berada, kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, yang masih aktif mengikuti ngaji online Ngabuburit Masjid Al-Akbar, mudah-mudahan semuanya dirahmati oleh Allah. Kiranya ini ya tema yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ngaji sore kali ini. Sekali lagi, ayo kita simpulkan ngaji kita ini ya, supaya kita tidak lepas kontrol. Ternyata Allah sudah mengingatkan kepada kita, orang yang mulia dalam pandangan manusia belum tentu mulia dalam pandangan Allah. Kita berupaya, berikhtiar, bersungguh-sungguh. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mulia dalam pandangan manusia dan juga sekaligus mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan puasa kita, tadarus kita, amal infak sedekah kita, semua amal ibadah di bulan Ramadan kita diterima oleh Allah sebagai amal yang makbulah dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu, selanjutnya mungkin kita bisa berdialog mungkin untuk lebih mendalami pengajian online pada sore hari ini. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini ada pertanyaan yang sudah masuk ke redaksi kami. Mohon dijawab. Ini dari Rani Bunga Putri dari Surabaya. Pertanyaannya adalah bagaimana cara menginternalisasi kemuliaan dalam amalan. Monggo langsung dijawab, Ustadz. Terima kasih Mbak Rani Bunga dari Surabaya. Ya. Seluruh pemirsa televisi dan pendengar radio dimanapun Anda berada, kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Mbak Rani Bunga bertanya bagaimana cara menginternalisasikan kemuliaan dalam amalan kita. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, para pemirsa televisi dan pendengar radio dimanapun Anda berada, memang kemuliaan amal atau amal yang diterima oleh Allah itu tidak mudah. Harus betul-betul kita niati lillahi ta'ala. Kita niati ibtigha'an liwajhillah, ibtigha'an limardatillah. Maka basicnya harus betul-betul ikhlas. Niatan kita harus betul-betul ikhlas. Biasanya ini orang beramal itu kalau masih awal-awal itu memang biasanya cobaan ujian. Biasanya kadangkala masih perlu diapresiasi. Masih kadangkala orang amal kebaikan itu perlu respon positif oleh orang lain. Ibaratnya kalau mau infak ya diumumkan, ya, makan dipuji, diapresiasi dan sebagainya dan sebagainya. Tapi kalau betul-betul ini menjadi amalan-amalan yang luar biasa mulia, biasanya amal ini kemudian tetap kontinu. Ya, tidak kenal waktu, tidak kenal tempat. Dimanapun, kapanpun, kalau memang itu amal yang mulia, maka amalan itu akan terus istiqomah dan kontinu akan dijalankan. Ya. Walaupun, mohon maaf ya Mbak Bunga, ya tadi Mbak Rani Bunga, mohon maaf ini bukan bermaksud apa, tapi ini untuk memberikan kedalaman tata cara kita beribadah dan beramal. Ya. Walaupun sekarang kita melihat fakta di lapangan, saudara-saudara kita banyak yang sedang kesusahan, sedang menderita karena wabah COVID-19 ini. Walaupun ada yang punya, belum tentu itu dia secara sukarela dan langsung kesadaran muncul untuk berbagi. Belum tentu, karena memang sejak awal sebelum ini ada wabah, dia memang medit. Mungkin dia tidak punya sense of crisis, tidak punya rasa berbagi, empati dengan yang lain. Walaupun sekarang sedang ada ujian seperti ini, ya tidak ikut serta kemudian bisa punya kesadaran. Itu biasanya begitu. Tapi kalau beliau-beliau yang sudah membiasakan ikhlas dalam beramal, itu secara otomatis, tanpa disuruh, tanpa bahkan secara pribadi, proaktif untuk membantu pada sesamanya. Itu salah satu. Biasanya seperti itu. Jadi kesadaran, keikhlasan itu muncul biasanya kalau kita beramal. Walaupun di awal-awal orang beramal dan orang mencapai kemuliaan itu kadangkala perlu diapresiasi dan dipuji. Baik. Mungkin itu. Terima kasih Mbak Rani yang sudah bergabung tadi. Ini ada pertanyaan lagi. Sekarang banyak terjadi PHK karena corona. Apakah saya tetap mulia dengan memohon bantuan orang lain? Nah, ini pertanyaan dari Cahyo Putra Wijoyo dari Madura, Ustadz. Ya. Silakan. Terima kasih Mas Cahyo Putra Wijoyo dari Madura. Ya. Sekarang memang banyak
saudara-saudara kita yang sedang kena ujian PHK sebab wabah COVID-19 ini. Pertanyaannya dari Mas Cahyo, apakah saya tetap mulia kalau kemudian saya dalam kondisi seperti ini meminta bantuan kepada orang lain? Jawaban singkatnya tetap sangat mulia. Seharusnya ya, orang yang kurang mampu atau dalam bahasa zakat mustahiquz zakah itu sebenarnya tidak dilarang, tidak ada aib kalau kemudian beliau langsung meminta kepada orang-orang yang mampu, yang muzaki. Tidak. Apalagi ini momentumnya bersamaan dengan ujian wabah COVID-19. Sangat tidak. Ya, tetap mulia, ya, tetap mulia. Bahkan kalau ini betul-betul ada kesadaran yang luar biasa, malah bagus daripada nanti pemerintah kesulitan atau para agniya kesulitan untuk mencari, sehingga di sana sini sering banyak kesalah alamat, orang mampu dapat bantuan ya COVID-19, kan sering itu di media. Kalau kita kemudian punya kesadaran untuk menginformasikan, ya sangat mulia, malahan itu membantu memudahkan pemerintah atau bahkan memudahkan untuk penyaluran bantuan karena wabah COVID-19 ini. Jadi tetap mulia Mas Cahyo Putro, jenengan nggak boleh kecil hati. Bahkan mohon maaf, kalau umat Islam ini punya kesadaran yang tinggi, sebenarnya kita ini sebenarnya hampir tidak ada orang muslim yang nggak mampu kalau kita komitmen untuk menjalankan syariat ini. Karena Allah sudah memberikan 3 syariat kita. Dan itu menjamin umat Islam nggak boleh kurang atau nggak boleh fakir miskin, yaitu 1 zakat, 2 infak, 3 wakaf. Kalau umat Islam komitmen dengan ini, luar biasa. Ya, luar biasa. Kalau komitmen, kesadaran, luar biasa. Ya, karena masih banyak orang-orang mampu di antara kita yang kurang punya kesadaran untuk mengeluarkan zakat, infak dan wakafnya. Ada pertanyaan lagi yang masuk ini Ustadz dari Guntur Susilo dari Solo, Jawa Tengah. Pertanyaannya adalah saat ini banyak yang mulai berbagi sedekah ke orang-orang yang terkena dampak corona. Sedangkan orang yang kurang mampu sebelum wabah ini sudah banyak. Mana yang harus diprioritaskan untuk kita bantu? Apakah orang yang terkena dampak corona ataukah orang yang memang kurang mampu yang sebelumnya ada peristiwa COVID ini? Monggo Ustadz. Ya, Mas Guntur dari Solo, ya memang saat ini ya gencarlah ya kegiatan-kegiatan berbagi dimanapun kita berada, ya termasuk khususnya yang kena dampak COVID-19. Ya sebenarnya momentum Ramadan ini luar biasa, ya pas gitu lah, ya pas gitu. Karena di dalam bulan inilah umat Islam yang mampu wajib mengeluarkan zakat malnya, tak lupa juga infaknya. Pertanyaannya, ya apakah sedekah ya ini didahulukan kepada orang yang kena dampak corona, ya, atau orang-orang yang kurang mampu sebelum kena dampak COVID-19 ini? Kalau boleh saya mengutip istilah dalam ilmu sosial, ada orang kaya baru, ada orang miskin baru. Bisa jadi ini pemirsa televisi dan pendengar radio dimanapun Anda berada, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, bisa jadi kondisi seperti ini banyak melahirkan orang-orang miskin baru. Dan itu sudah dirilis ya oleh Kementerian Keuangan, ya, bahwa mungkin orang miskin baru akan bertambah, ya, bahkan disebutkan sampai 20%. Ya. Artinya apa? Artinya kita tidak lagi harus fokus apakah yang kita salurkan bantuan ini hanya kepada orang yang kena dampak COVID-19 atau orang yang memang belum mampu sebelum ada COVID-19. Dua-duanya bisa kita berbagi sesuai dengan kebutuhan, ya, sepengetahuan kita mana yang perlu kita bantu dan kita prioritaskan. Bahkan dalam agama kita dianjurkan dalam menyalurkan zakat, infak, ya, dan yang sejenisnya itu kepada orang-orang yang terdekat terlebih dahulu kepada kita, bahkan keluarga kita dulu yang kurang mampu. Kalau ada paman kita yang kurang mampu, dahulukan. Kalau saudara kita yang kurang mampu, dahulukan. Bahkan tetangga kita yang kurang mampu kita dahulukan. Jadi otomatis kalau kita menyalurkan, ya kita lihat sekeliling kita dulu, ya.
Kenapa ini penting? Karena memang hadis Rasulullah seperti itu. Kita gak dianggap umat Rasul kalau kita berkecukupan sementara tetangga kita dalam keadaan kelaparan. Laisa minna man akala wa jaruhu ja'i'un. Al-hadis au kama qol. Tidak dianggap umatku, tidak dianggap umat Rasulullah barang siapa yang selalu makan sementara tetangganya dalam keadaan kelaparan. Ini penting kiranya dalam momentum Ramadan bersamaan dengan COVID-19 ini kita akan mampu untuk mengaktualisasikan diri kita untuk sergap beramal, berinfak termasuk mengeluarkan zakat. Jadi sekali lagi Mas Guntur Susilo dari Solo ya, kita prioritaskan terlebih dahulu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Oh ya, itu para pemirsa televisi dan pendengar radio dimanapun Anda berada, kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kiranya ya pengajian online kita Ngabuburit Masjid Al-Akbar Surabaya sudah mendekati waktu berbuka ya. Sebagai closing statement ya, perlu kami simpulkan, kita sampaikan sekali lagi kepada seluruh pemirsa televisi dan pendengar radio dimanapun Anda berada, kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, mari kita upayakan, mari kita berusaha, berikhtiar dengan sungguh-sungguh untuk mewujudkan diri kita masing-masing, keluarga kita masing-masing, bahkan kita mengajak ke jamaah masa kita masing-masing, semuanya kita ajak, kita berusaha mewujudkan orang menjadi orang yang mulia tidak hanya dalam pandangan manusia, tapi mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya apa untuk menjadi itu? Kuncinya adalah takwa. Takwa kita aktualisasikan dalam bentuk hadis Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Implementasinya bisa lewat hadis Rasulullah juga, innallaha la yanduru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Ini penting pesan ngaji Ngabuburit online bersama Masjid Akbar sore hari ini, untuk paling tidak bagi kita untuk membuka kesadaran kita, empati kita kepada saudara-saudara kita yang kurang mampu, lebih-lebih sekarang dalam momentum ujian ya, kondisi wabah COVID-19 ini, kiranya kita sangat ya diharapkan bisa membantu saudara-saudara kita ya, tetangga-tetangga kita, kaum muslimin muslimat di antara kita yang kurang mampu, untuk kita berbagi bersama-sama dengan penderitaan mereka. Mudah-mudahan dengan ini kita bersama-sama justru akan membuat ya, kehidupan kita akan lebih baik, rezeki kita akan diganti oleh Allah lebih banyak ya. Karena memang itu janji Allah ya. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Apa yang engkau infakkan Allah akan menggantinya. Dan itu salah satu bentuk nilai implementasi makna takwa sebagai ciri orang yang mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Dengan harapan dengan berikhtiar ini kita mudah-mudahan termasuk golongan yang sa'idun fid dunya, bahagia di dunia, dan sa'idun fil akhirah, bahagia di akhirat. Dan itulah cita-cita sejati, karena hidup abadi kita bukan di dunia, hidup abadi kita adalah di akhirat kelak ketika kita menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ngaji ini ada yang kurang dari saya, khilaf dari saya. Mudah-mudahan semuanya diampuni oleh Allah, dan mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama menutup ya ngaji online Masjid Al-Akbar Ngabuburit ya, menjelang berbuka ini. Kita akhiri dengan doa bersama-sama. Kita doa pertama, kita mohonkan kepada Allah, mudah-mudahan kita semua kaum muslimin muslimat saudara kita, khususnya orang tua kita, keluarga kita, semuanya diberikan oleh Allah keselamatan, kesehatan, kesuksesan dan kelancaran. Ala hadini as-salihah wa li ridhaillah wa ala hajatina wa hajatikum binati syifa wal qabul wasihah wal istijab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yang kedua, kita baca Fatihah bersama-sama. Mudah-mudahan saudara-saudara kita, keluarga kita, kaum muslimin semuanya, khususnya yang ada di Indonesia yang sedang sakit, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah. Yang sedang membutuhkan bantuan kekurangan, mudah-mudahan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang sedang diuji oleh Allah dengan ujian wabah COVID-19 ini, mudah-mudahan tetap diberikan kekuatan ketabahan oleh Allah dan segera sirna selesai ujian ini, ya. Mudah-mudahan kita bisa melalui kehidupan lebih baik dan lebih baik lagi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Terakhir kita baca Fatihah. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita selalu diberikan tetapnya iman Islam, diberikan rezeki yang banyak halal barakah, ilmu yang bermanfaat, putra-putri yang soleh solihah, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan kelak meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan hamidin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahimul malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir khaliqul bari'ul musawwirul ghaffarul qahharul wahhabur razzaqul fatahul alim qabidul basidul khafidul rafi'ul mu'izzul mudillus sami'ul basirul hakamul adl latiful khabirul halim ghafurus syakurul aliyul kabirul hafidul muqitul hasibul jalilul karimul raqibul mujibul wasi'ul hakimul wadudul majidul ba'isul syahidul haqqul waqil qawiyul matin al-waliyul hamid al-musi al-mubdi' al-mu'id al-muhyi al-mumit al-hayyul qayyum al-wajidul majidul wahidul ahadus samadul qadirul muqtadirul al-muqaddimu al-muakhir al-awwalul akhirul zahirul batinul walil muta'alil barutabul muntaqimul afurafu malikul mukidul jalali wal ikram al-muqsitul jami'ul ghanil mughni al-mani'ud darun nafi'ul hadil badi'ul baqil warithur rasyidus sabur wa bi barakatil asma'il husna ya Allah. Allahumma hasil maqasidana wa sahil umurana waqdi jami' hajatina wa yassir jami' umurina wastajib lana. Allahumma ya salam sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa qina wa ayyam syarra masaibid dunya waddin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma na'udzuka min jahdil bala wa darkis syaqa wa samatatil a'da wa su'il qada wa madfa'annal bala wal waba wal ghala wal faghsya wal munkar wal baghi wa fitnal mihan wa jamil amradi wal asqam khususan virus corona fi baladina hadha khassah wa min buldal muslimina 'amah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Tuhan kami, karuniakanlah kepada kami ya Allah seluruh pemirsa televisi, seluruh pendengar radio dimanapun berada, kaum muslimin dan muslimat ya Allah, tetapnya iman dan Islam, ilmu yang bermanfaat, rezeki yang banyak halal barakah, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, putra putri saleh salihah. Ya Allah ya Karim ya Ghaffar ya Alim, jadikanlah akhir hayat kami ya Allah husnul khatimah biqauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna ya Allah salatana wa siyamana wa qiyamana ya Allah wa wudu'ana wa qira'atana wa ruku'ana wa i'tidalana wa sujudana wa tasyahudana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin irhamna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Matur suwun, terima kasih para pemirsa televisi dan pendengar radio dimanapun Anda berada. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, kami akhiri pengajian online Masjid Al-Akbar kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemirsa telah kita ikuti bersama ngaji online bersama dengan Bapak Dr. Haji Muhammad Yazid MSI. Terima kasih Ustaz telah berkenan hadir dan juga Mbak Cita. Adik-adik dari Remaja Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Terima kasih. Dan pemirsa dimanapun Anda berada dan juga para pendengar radio yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap ikuti ngaji online dari Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Saya Nurcita Komariah undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.